Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bu Guru yang soleh dan soleha kelas 4A, B, dan C. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah tetap semangat belajarnya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah sholat duha dan murojaahnya? Alhamdulillah, pinter, hebat, anak yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik 4C, subtema 1, PB2. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan sambil menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini: 1. Siswa dapat mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengertian kolase. Sekarang, kalian buka buku paket halaman 14 tentang tumbuhan. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen. Kenapa Bu Guru? Karena tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Tumbuhan berbeda dengan hewan. Di sini, tumbuhan tersusun atas dua bagian. Yang pertama, bagian yang tumbuh di atas tanah disebut tunas. Bagian yang tumbuh di bawah tanah itu disebut akar. Bagian-bagian tumbuhan. Nomor 1, akar. Nomor 2, batang. Nomor 3, daun. Nomor 4, biji. Nomor 5, buah. Nomor 6, bunga. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada dua jenis akar, yaitu 1, akar tunggang, yang kedua, akar serabut. Akar tunggang merupakan akar yang panjang dan tebal. Akar tunggang tumbuh lurus, sementara akar-akar yang lebih kecil tumbuh pada sisinya. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang pada pohon mangga dan pohon rambutan. Akar serabut merupakan akar yang panjang dan halus. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut: bawang, padi, dan lain-lain. Fungsi akar. Pertama, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kedua, memperkokoh tumbuhan. Ketiga, alat penapasan tumbuhan. Keempat, tempat penyimpan cadangan makanan. Batang adalah bagian dari tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Fungsi batang: 1. Menopang tubuh tumbuhan. 2. Pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. 3. Pengangkut zat makanan dari daun ke akar. 4. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 5. Tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian daun. Ada tangkai daun, ada helai daun, ada tulang daun, ada urat daun. Sejumlah tulang daun menyebar di seluruh bagian daun. Tulang daun mengangkut air dan mineral menuju daun.
Tulang daun juga mengangkut makanan dari daun ke berbagai bagian tumbuhan. Pada bagian bawah permukaan daun terdapat bukaan kecil yang disebut stomata. Stomata berfungsi membuang kelebihan air. Tumbuhan juga bernapas melalui stomata. Pada kedua sisi daun terdapat lapisan lilin. Lapisan lilin mencegah penguapan air yang berlebihan pada daun. Daun merupakan makanan bagi tumbuhan. Makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Cadangan makanan disimpan pada akar, batang, buah, dan biji. Cadangan makanan tersebut dimakan oleh manusia dan hewan. Pada proses pembuatan makanan, daun mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan. Bentuk tulang daun. Ada yang bentuknya melengkung, ada yang bentuknya menjari, ada yang bentuknya sejajar, ada yang bentuknya menyirip. Fungsi daun. 1. Tempat berlangsungnya fotosintesis. 2. Alat penapasan tumbuhan. 3. Mengatur penguapan air. 4. Mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis. Bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan berwarna-warni. Fungsi bunga. 1. Sebagai perhiasan tumbuhan. 2. Sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Bagian-bagian bunga. Ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada bakal biji, ada kelopak, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, ada kepala sari, ada mahkota bunga. Fungsi dasar bunga. Sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Fungsi kelopak bunga. Melindungi mahkota bunga. Fungsi mahkota bunga. Perhiasan bunga. Membantu proses penyerbukan. Memikat serangga agar hinggap pada bunga. Fungsi bakal biji. Sebagai tempat pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Fungsi benang sari sebagai alat kelamin jantan. Fungsi putik sebagai alat kelamin betina. Fungsi tangkai bunga sebagai penompang bagian bunga, sebagai penyambung bunga dan batang. Bagian-bagian buah. Tangkai. Tangkai untuk tempat melekat pada ranting. Kulit buah. Kulit buah lapisan paling luar untuk melindungi buah. Daging buah. Daging buah bagian buah yang dapat dimakan. Biji. Biji bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Fungsi buah sebagai pelindung biji, sebagai cadangan makanan. Fungsi biji sebagai calon tumbuhan baru. Sekarang kalian buka buku paket halaman 23 tentang kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Bahan untuk membuat kolase
bisa menggunakan biji-bijian, bisa menggunakan daun kering, bisa menggunakan kertas warna, bisa dengan kulit telur, bisa dengan manik-manik. Kerjakan halaman 19, membuat gambar bagian-bagian bunga. Nanti pakai kertas asturo warna putih, bagian-bagian bunga diwarnai, tulis keterangannya, kirim ke wali kelas masing-masing. Kelas 4A ke Budita, kelas 4B ke Bu Soleha, kelas 4C ke Bu Lia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan kita lanjutkan di hari berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.